Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas pimpin doanya. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita sebelum memulai pembelajaran berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah sebelum itu Ibu absen dulu ya. Baik, Bu. Tia, Hadir, Bu. Dia, Hadir, Bu. Latifa, Hadir, Bu. Risma, hadir, hadir semua ya? Hadir, Bu. Oke, bagus. Alhamdulillah, hadir semua lah Ibu ya. Iya, Bu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu kita tentang apa? Virus, Bu. Tentang apa? Virus. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya, berapa kali kalian makan dalam sehari? 3, Bu. Mengapa kita perlu makan? Karena ya kalau tidak makan kita lapar, Bu. Kalau tidak makan kita tidak mendapatkan gizi, Bu. Apa saja sih organ pencernaan pada manusia itu? Mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, Ya, halus. Oke, pada pertemuan ini, Ibu harap anak-anak dapat menjelaskan organ-organ pencernaan dan menjelaskan apa fungsi dari pencernaan itu. Oke, bisa ya? Bisa? Bisa, Bu. Kenapa kita perlu makan? Nah, karena tubuh kita membutuhkan makanan untuk pertumbuhan dan untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Nah, dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti sekolah, belajar, dan bermain, tubuh kita akan membutuhkan makanan yang bergizi. Nah, supaya makanan yang bergizi dapat diserap oleh tubuh dengan baik. Nah, dan alat pencernaan harus dalam keadaan sehat. Nah, di dalam alat pencernaan itulah zat makanan diolah terlebih dahulu, kemudian diserap oleh tubuh. Nah, proses pencernaan itu terbagi menjadi dua, yaitu proses mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi. Nah, pencernaan secara mekanik itu terjadi di dalam rongga mulut, yaitu penghancuran makanan oleh gigi dan dibantu oleh lidah. Sedangkan pencernaan secara kimiawi terjadi di dalam rongga mulut, usus, dan lambung dengan bantuan enzim. Nah, enzim ini adalah suatu zat kimia yang membantu proses pencernaan. Proses pencernaan dalam tubuh kita terjadi di dalam alat pencernaan. Nah, untuk lebih lanjut kalian lihat pada video ini. Ya, sini lihat. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Bibo? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim, enzim renin, dan asam klorida. Enzim renin berfungsi untuk memecah protein menjadi vektor. Enzim renin berfungsi untuk mengembangkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasapkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna
Nah, kelompok pertama ada Dia, Vira, kelompok kedua ada Latifa dan Risma. Baik. Nah, di sini gua akan memberi soal kepada kalian. Nah, kemudian kalian jawab dan presentasikan maju ke depan. Baik, Bu. Ibu beri waktu selama 5 menit untuk mengerjakannya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Buat kalian biar supaya semangat belajarnya. Baik, kita harus semangat ya dalam belajar dan menimba ilmu. Nah, apa sih pantunnya, Bu? Nah, pergi memancing saat fajar, pulang siang membawa ikan. Siapa yang rajin belajar jadi orang sukses kemudian. Amin. Nah, Ibu sudah siap semua? Sudah, Bu. Baik, untuk kelompok 1 maju. Baik, Bu. Membacakan hasil diskusinya. Ya. Baiklah, saya perwakilan kelompok 1 untuk menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama, sebutkan nama-nama organ pencernaan di atas. Yang pertama itu ada rongga mulut, yang kedua ada kelenjar ludah, yang ketiga ada kerongkongan, yang keempat ada hati, yang kelima itu ada lambung, yang keenam ada pankreas, yang ketujuh itu ada usus halus, yang kedelapan itu ada usus halus, yang kesembilan itu ada anus. Kemudian pertanyaan kedua yaitu sebutkan fungsi pada setiap bagian organ pencernaan manusia. Fungsi organ pencernaan makanan pada manusia yaitu yang pertama itu ada mulut. Mulut itu berfungsi untuk mengumpat makanan dengan bantuan lidah, gigi, air liur, dan enzim amilase. Yang kedua itu ada kerongkongan. Fungsi dari kerongkongan yaitu sebagai saluran penghubung antara mulut dan lambung. Yang ketiga itu ada lambung, yang dimana fungsinya itu untuk mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Yang keempat itu ada usus halus, yang dimana fungsinya itu untuk mencerna dan menyerap sari-sari makanan. Yang kelima itu ada usus besar, fungsinya itu untuk menyerap air dan garam-garaman. Yang keenam itu ada anus, fungsinya untuk tempat keluarnya sisa-sisa makanan. Baiklah, itu saja hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1. Jawabannya bagus. Nah, kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2 maju. Baiklah, di sini saya kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang soal, yaitu yang soalnya sebutkan fungsi pada setiap bagian organ pencernaan manusia. Di sini kami menjawab yaitu fungsi organ pencernaan makanan pada manusia itu yang pertama mulut. Fungsinya itu melumat makanan dengan bantuan lidah, gigi, air liur, dan enzim amilase. Yang kedua itu kerongkongan. Fungsinya itu sebagai saluran penghubung antara mulut dan lambung. Yang ketiga lambung. Fungsinya itu untuk mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik dibantu oleh gerakan otot di unit lambung. Secara kimiawi dibantu oleh enzim. Yang keempat ada usus halus. Fungsinya itu untuk mencerna dan menyerap sari-sari makanan. Yang kelima ada usus besar. Fungsinya itu untuk menyerap air dan garam-garaman. Yang keenam ada anus. Fungsinya itu tempat keluarnya sisa-sisa makanan. Kemudian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2. Kita beri tepuk tangan juga kepada kelompok 2. Ya, jawabannya bagus-bagus ya. Ya, Bu. Nah, kalau tentang manusia yang pertama tadi benar ada rongga mulut. Nah, yang pertama itu terjadi di dalam rongga mulut karena makanan dikunyah dan dihancurkan oleh gigi, dibantu oleh lidah, dan fungsi mulut itu untuk mengumat makanan. Nah, dan dibantu dengan lidah, gigi, air liur, dan enzim amilase. Nah, yang kedua itu ada kerongkongan. Setelah dicerna dalam mulut, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, makanan didorong oleh otot kerongkongan menuju lambung. Nah, fungsi kerongkongan itu yaitu sebagai saluran penghubung antara mulut dan lambung. Nah, kemudian ada lambung. Dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim dan yang disebut
Nah, usus halus ini terbagi menjadi 3, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Nah, usus halus fungsinya untuk mencerna dan menyerap sel-sel makanan. Nah, yang kelima itu ada usus besar. Nah, setelah melewati usus halus, sisa makanan masuk ke usus besar. Di dalam usus besar, sisa makanan mengalami pembusukan. Nah, usus besar ini fungsinya untuk menyerap air dan dalam. Setelah itu, sisa makanan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk tinja. Nah, anus ini fungsinya sebagai tempat keluarnya sisa-sisa makanan. Siapa yang dapat menyimpulkan pada pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Bisa? Saya. Silakan. Baiklah, kesimpulan pada hari ini mengenai sistem pencernaan yaitu makanan yang masuk ke dalam tubuh akan dicerna oleh sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu tubuh terdiri dari rongga mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar, rektum, dan anus. Kemudian pada rongga mulut dan lambung terjadi pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Pencernaan makanan juga dibantu oleh kelenjar, guda, empedu, dan getah pankreas. Baik, Bu. Oke, bagus. Nah, Ibu tambahkan sedikit ya. Nah, tubuh memiliki sistem pencernaan yang terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, esofagus, lambung, dan usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, organ-organ tersebut memiliki fungsi berbeda dalam mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, selain itu, organ pencernaan tersebut, tubuh juga membutuhkan zat-zat yang dihasilkan oleh empedu, kelenjar air liur atau guda, serta pankreas untuk membantu mencerna makanan. Nah, makanan yang masuk ke dalam tubuh akan dicerna oleh sistem pencernaan. Nah, pada rongga mulut dan lambung terjadi pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Mungkin cukup sekian dari kita.